Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita hari ini akan masuk ke pertemuan eh, 15. Oh, 7. Oke. Dulu tahu yang ilmu bahan makanan itu bagi sudut dua. Besar dan kecil. Tapi kalau tahunnya kalian itu diketahui. Ini jadi materi untuk menilmu bahan makanan yang kalau dikul yang jadi kita perlu dulu maka ini materi yang hari ini saya akan mencoba membagikan ke teman-teman tentang functional food, makanan fungsional, makanan yang punya manfaat fungsional. Apa itu? Kita akan diskusikan. Oh, ada bios. Ini bios pengulang karena tahun lalu ya kok sesi praktik di IPM lanjut. Nah, hari ini tidak ada sesi praktik, semuanya teori gitu ya, bios ya. Silakan nanti diikuti. Ya, terus selain makanan fungsional pun kita akan belajar, kita akan berdiskusi juga tentang serat makanan atau dietary fiber. Ya, serat makanan. Saya sudah dia sudah tergabung di kelas. Silakan PJ mana dia? Nah, silakan Mas Yus ya, semester berapa Mas? Semester 5 di undang bergabung dengan kalian. Nanti kalau ada presentasi bisa dapat juga ya. Ini dia terus ya. Nah, akan belajar tentang serat pangan juga. Saya semalam sudah ngasih teaser untuk teman-teman menjawab pertanyaan. Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan sebelum kita masuk sesi materi. Saya sudah kasih materinya. Mungkin sudah paham, mungkin masih tidak pahami di dua hal. Nanti kita akan diskusikan. Tapi coba anyway, silakan. Apa makanan fungsional yang bisa kalian temui di rumah sekitarmu setelah membaca makanan sekali? Oh, kira-kira makanan fungsional di depan saya ini Pak. Saya akan coba kombinasi. Ya, ayo, angkat tanganmu. Coba. Ayo, coba. Namanya siapa? Yes. Apa makanan fungsional di sekitarmu? Yes. Tempe sama tahu. Kenapa tempe sama tahu jadi makanan fungsional menurut Tias? Kalau makanan mengandung kedelai, sorry, makanan mengandung protein, dia dibuat dari kedelai, apakah otomatis menjadi makanan fungsional? Bisa. Kenapa disebut fungsional, Tias? Kita berlatih kritis. Menurutmu, kenapa tempe sama tahu dianggap Tias sebagai makanan fungsional? Apa alasannya? Tempe tahu mengandung protein. Makanan fungsional adalah makanan yang mengandung protein. Gimana, Tias? Yang lain sambil kita mencari nemu apa Mas Polosari ada saya apa Kabel sama tiwul jadi makanan fungsional. Kenapa? Karena dan tiwul itu pada zaman dulu itu sebagai makanan pokok utama. Oke, makanan pokok. Terus itu kayak tidak menjadi ciri khas dan kayak makanan sehari-hari. Kalau makanan sehari-hari, apakah disebut makanan fungsional? Sebenarnya kurang. Kalau saya makannya nasi, apakah nasi jadi makanan fungsional? Kalau sama telur bisa nggak jadi makanan fungsional? Karakteristik apa yang membuat gatot sama telur
boleh disebut sebagai makanan fungsional. Itu kan sebagai pengganti ada alternatif apa kita belajar dari nol Pak, nggak ngerti apa-apa langsung kan gitu, tapi nanti kan dikasih tahu mungkin jawaban akan berubah. Ada lagi atau timbul dari tahu sudah nemu Tias. Kalau kenapa bisa disebut karena dari tempe tahu tersebut itu mengambil jika kita konsumsi disebut maka disebut fungsional. Jadi makanan fungsional betul apa kata Tips tadi, makanan fungsional itu makanan yang mengandung sesuatu yang kalau kita makan itu kita mendapat manfaat. Nah, tempe tahu makanan fungsional? Iya. Kenapa? Oh, karena tempe tahu mengandung apa? Kalau tadi Tias bilang mengandung protein, misalnya. Oh, karena mengandung protein, maka kalau kita makan tempe sama tahu, kita jadi dapat manfaat dari protein tersebut. Kalau kita makan, Gatot sama Dewo, pertanyaan saya, bisa jadi makanan fungsional, Mas? Bisa. Kalau tadi dengan definisinya Tias. Kenapa? Karena yang ketiga apa itu bagian dari nanti Pak. Jadi mengandung kayak dalam serat nasi misalnya dengan itu bisa langsung nanti atau pun untuk membeli masih mahal ya Pak. Jadi penggantinya ya itu dari dan itu maksudnya sebagai alternatif seratnya seperti dengan nasi tapi dengan yang bisa diolah oleh orang sekitar. Oke. Ada yang sepakat atau ada mau koreksi omongan Mas yang ada? Andra. Apakah akan dikoreksi omongannya Andra? Tidak apa-apa. Gatot Tewo bisa jadi makanan fungsional karena dia menggantikan nasi. Betul? Ada yang bisa komen? Ya. Kalau menggantikan, apakah bisa jadi makanan fungsional? Bisa. Selain Gatot Tewo nanti ya, ada lagi yang di sekitarmu. Dari pelajaran semalam saya baca, maka makanan fungsional di sekitar saya ada ini. Coba, berapa? Monggo. Ini tidak mengerang karena di sekitarmu. Ya, kalian kan wilayahnya beda-beda nih, pasti punya makanan sekitar yang khas. Ada makanan fungsional. Mbak, ini seragam. Yes. Ya, ada lagi? Tidak ada? Diikuti dulu ya Mas Andra dan teman-teman yang lain. Kita hari ini akan discuss tentang salah satunya makanan fungsional. Kita simpan dulu pertanyaan kedua tentang rekapitulasi. Kita kan dapat informasi makanan berserat itu kan yang bagus. Serat itu kan makanan yang baik, sumber makanan, kandungan yang baik kalau kita ambil. Tapi bisa nggak sih serat itu berdampak negatif? Kalau Pak namanya siapa? Bias. Serat bisa berdampak jelek. Kenapa bisa berlebihan dan jadi jelek? Nanti orang semua berlebihan itu tidak baik. Ya, semua orang tahu tentang hal itu. Tapi kenapa? Apa dampak ketika kita mengonsumsi serat terlalu banyak? Sehingga jangan banyak-banyak, ada batasannya. Tapi kenapa? Bagaimana pengganggunya? Kok bisa kembung?
dengan mengonsumsi serat? Kalau kamu bisa jawab ini, langsung paham dong. Satu hal pertama. Kok bisa embung? Gas itu dari serat adalah rupanya gas. Apa hubungannya serat dengan gas? Ya, bukan googling sekarang. Saya nggak butuh. Di kelas saya tidak boleh ada yang googling ketika saya tanya. Kalau memang nggak tahu, nggak penting. Bilang. Kalau memang tahunya tadi, sampaikan itu. Bukan dengan googling. Karena saya sedang tanya kalian, bukan tanya Google. Jadi, jangan cepat-cepatan googling terus menjawab apa yang dibaca. Itu fake. Itu membohongi diri. Googlinglah tadi malam. Googlinglah tadi. Ya, tapi ketika saya tanya apa yang itu tapi sampai walaupun mungkin itu salah. Jadi ya mau masih semester 1 nih, masih tadi. Oke, tadi serat berlebihan tidak baik. Oke, alasannya mengganggu sistem pencernaan. Oke, bagaimana gangguan pencernaan gara-gara banyak makan serat? Gas, Pak. Oke, apa hubungannya serat sama gas nih, Pak? Serat berupa gas. Saya nangkapnya seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya. Apa dampak negatif dari serat? Ini akan membedakan prei. Kalau semuanya itu kalau tubuh mengonsumsi serat itu nanti gerakan ususnya menjadi lebih berat dan cepat. Karena kita menyebabkan pembentukan dalam perut dan nanti Oke, ada lagi. Makan nggak boleh banyak-banyak. Oke, ada lagi. Ada lagi. Dampak jelek dari serat kalau berlebihan. Ada? Itu kan. Guys, ada yang mau? Silakan dapat. No, jadi tidak ada pengurangan nilai, dan juga tambahnya. Dan jadi itu manusia kan itu tak lebih baik kan tahu sekarang. Ya. Ada? Saya ada. Itu saya sukanya. Saya suka. Kamu terus ya. Angkat tangan juga apa? Tidak menjadi lebih baik atau lebih jelek baik. Tetapi suka diskusi. Kenapa serat kalau bisa sangat terlalu banyak? Tapi apakah boleh kita mengonsumsi serat? Kalau perbedaan orang gizi dengan orang non gizi, ketika ditanya, ya semua orang kan, semua hal yang berlebihan tidak baik kan gitu. Orang gizi tahu kapan batas berlebih, kapan batas cukup, kapan batas kurang dalam makanan. Itu keunggulan kita. Ini kalau kamu jawabnya semua berlebihan itu tidak baik, betul. Tetapi berapa batas cukup baik kurang itu yang kita tahu. Ya, jadi serat itu harus cukup setiap hari, tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang. Kalau berlebih nanti Raya bilang nanti bikin gas, nanti menghambat mobilitas usus, nanti mengganggu pencernaan. Tapi kalau kurang gimana? Nanti kita coba diskusikan. Gitu ya. Ada tambahan satu lagi. Kalau kebanyakan serat maka selain yang disampaikan sama Ray ya namanya tuh, Ray. Ada? Sudah? Oke, nanti kita diskusikan. Teman-teman, saya tidak meminta kalian gabung di Zoom karena saya hanya menggunakan Zoom untuk media recording tampilan itu. Ya, silakan diikuti. Tidak mengandalkan ingatan, karena ingatan kita. Kalau memang nanti ada yang belum paham, ya hanya kalau kita jadi jangan hanya mendengar dan melihat, nggak akan masuk ya di pemahaman kalian. Jadi catat dengan baik-baik. Saya juga membantu dengan recording pertanyaan soal ini. Nah, kita masuk ke makanan fungsional.
Di Mentawai ada seperti ini enggak, Mas? Enggak ada. Mentawai. Ada seperti ini, penjual seperti ini? Ada? Enggak ada. Dan di luar Jawa selain dia, Mas dari mana? Kalimantan. Kalimantan Utara. Oke. Kotanya apa, Pak? Oh, oh, oke. Sama dia. Oke, ada yang penjual seperti ini, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Maria. Ada di Kalimantan ada penjual jamu? Oke. Ada yang lain di luar Jawa? Mas Yus. Di mana Mas Yus? Flores. Ada yang jualan jamu di Flores? Ada. Orang jamu? Di Kalimantan Utara? Yang jualan orang jamu? Iya. Di Flores? Pikir orang lokal Flores atau pernah beli jamu, konsumsi jamu, tetangganya makan jamu, orang tua kalian atau saudara kalian beli dan konsumsi? Ya, harus ada. Yang pernah, salah satu, saya mau tanya, kenapa mereka atau mungkin kamu sendiri beli jamu? Apapun jamu. Ya, Andra, besok lagi nggak berarti ini nanya ke Juna. Ketika saya tanya, pernah kasih spesifik berani. Besok harus berani ya, karena nggak ada. Oh, kamu juga sama ya, yang berani. Tapi ini hubungan sama ya. Andra, pernah beli jamu? Ya, kenapa beli jamu? Saya sendiri beli jamu dari apa ya, dari keluarga ngomongnya konsumsi jamu biar sehat. Biar sehat. Ya. Sehat yang seperti apa? Tidak gampang kena sakit. Kalau kamu minumnya air putih sama jamu berarti terkait tidak gampang sakit. Kalau konsumsi jamu, ada lagi yang konsumsi jamu. Namanya siapa? Melinda. Suka jamu? Pernah? Kenapa? Kalau minum berhasil lebih perempuan itu apa? Bisa untuk menegakkan nyeri sama menegakkan nyeri. Oh, berarti kalau konsumsi ada nyeri, minum jamu. Jamu yang lain juga bisa menyembuhkan hal yang sama, memberi dampak yang sama. Kalau misalnya saya punya saksi, apakah ketika konsumsi gas kencur akan menimbulkan dampak yang sama? Menyerangkan nyeri. Kalau bilang, aduh nyeri saya lagi menstruasi, yuk beli jamu, yuk kamu saya belikan jamu beras. Oke, saya kasih jamu. Ini salah, bukan ini yang saya maksud. Paham maksud saya? Katanya gitu. Gimana? Apakah stres ini? Jadi kalau untuk mengatasi masalah menstruasi bukan dengan program yang lain, tapi dengan toleransi. Oke, ada lagi yang lain. Satu. Dan bukan mengatasi mata. Saya tanya kamu beneran beli atau mungkin telah kamu beli? Bukan jujur ya. Oke, nanti kita diskusikan. Ini kita melihat berarti tidak semua produk di tempatnya Simbah ini untuk semua jenis penyakit. Nanti untuk warna kuning ini mungkin untuk sakit apa, untuk keluhan apa.
Warna hijau untuk keluhan apa? Warna hitam untuk keluhan apa? Gitu toh? Kan enggak satu untuk semua. Spesifik. Saya menstruasi, oh oke, minumnya ini, gitu kan? Jadi kamu minum itu biar mensnya pas. Kamu minum itu biar menstruasinya nggak nyeri. Betul kan? Boleh nangkap ya? Nanti tidak terlalu. Tahu ini apa? Bunga telang. Ada yang suka pernah konsumsi? Pernah? Kenapa kamu konsumsi telang? Gimana? Warnanya menarik. Tahu ada manfaatnya kan? Selain daripada pakai pewarna, pakai telang aja. Antioksidan. Berarti kamu makan telang karena ngejar antioksidannya. Iya, itu yang menyebabkan minum air putih kan nggak ada isinya. Saya pakainya air telang aja karena ada antioksidan gitu. Bukan menggantikan air putih maksud saya. Tapi kamu konsumsi itu untuk apa? Kan bukan iseng. Kan saya pagi ini minum air telang, kan saya minum air mineral siang, kan saya minum teh Camellia sinensis, teh itu biasa. Besok besok Jumat saya mau minum jamu. Besok Sabtu bukan iseng itu toh kita mengkonsumsi sesuatu. Betul? Selalu ada tujuan dan maksudnya toh kenapa kita beli, kenapa kita makan, minum. Betul toh? Mbak tadi namanya Mbak siapa? Mbak Clara minum mengonsumsi telang karena mengejar apanya Mbak? Antioksidannya. Itu tidak ditemukan di air putih. Ya toh? Ya mengonsumsi jamu untuk memulihkan kondisi menstruasi. Dia mengonsumsi telang untuk memberikan antioksidan biar nggak gampang. Kamu mengonsumsi jamu biar nggak gampang sakit. Artinya kita mengonsumsi sesuatu kan ada maksudnya. Next. Pernah makan mie warnanya hijau seperti ini? Kenapa kamu makan ini? Ada apa kok bisa hijau? Saya nggak belajar, saya nggak ngajarin kalian untuk ini loh teori gini. Kuliah berpikir. Pernah beli mie hijau, kok bisa hijau? Ada pewarnanya dari sayur. Jadi warna hijaunya bukan warna buatan tuh, dikasih sayur. Menurut kita harus lihat. Oke, tapi tambah itu biar matanya menarik. Kenapa Mbak? Gimana Pak Bias? Menurut saya, mungkin minyak itu terbuat dari kandungan baik, mengalami warna juga. Warnanya jadi hijau, tapi kenapa harus ditambah sari? Apakah hanya sekadar mie hijau sama mie biasa? Atau tujuan lain? Mbak, Saya coba menulis keduanya, Pak. Kalau dari kedua itu mungkin bisa branding, jadi buat menarik pelanggan. Oh, kayak ini yang aku jual itu bisa daripada yang toko sebelah. kenapa lebih sehat? Karena di kandungannya itu dia nanti apa sari-sari dari saya mungkin bisa tahu kayak ini. Nanti itu bisa membuat lebih sehat. Bandingkan itu mungkin Brandingnya kamu memberikan klaim bahwa produkmu lebih menyehatkan. Kok bisa bikin lebih sehat? Karena ada. Berarti sayuran bikin lebih sehat dong. Dibandingkan mie kuning biasa. Lebih unggul mana dalam konteks pikiran? kalau mie kuning biasa itu kan kandungan vitaminnya kan banyak kan juga juga ada di buku. Tapi kalau mungkin mie hijau karena dia ada saya jadi mungkin dia ada Jadi ada vitaminnya dan di dalamnya itu berkas. Yes. Pernah konsumsi ini snack bar aneka macamnya itu? Saya pernah konsumsi. Pernah konsumsi?
Kenapa kamu konsumsi? Iseng. Bukan, tidak saya tanya ya kenapa kamu beli? Karena kamu punya sesuatu yang menyakini, kamu beli itu. Ada lagi, kenapa nggak beli nasi kucing? Atau di situ lagi jualan nasi ayam? Kenapa harus belinya ini? Itu preference. Ya, pada akhirnya teman-teman kuliah di gizi itu kamu akan memilih akan jenisnya itu. Saya nggak makan itu, saya nggak makan itu, saya makan ini, saya makan itu. Karena kamu pakai bukan lagi pakai mulut dan lidah untuk memilih sesuatu. Ya, makanya saya ngomong, saya nggak saya berbentuk sendiri dan saya buang. Saya bikin sendiri, saya ini kamu bikin itu pakai buku. Saya bikin. Kenapa kamu begini? Tujuannya dan bisa kenapa kamu beli snack Pak? Nah, katanya lebih mengenyangkan. Sama mau menggantikan beli lagi lagi. Pernah beli seperti ini apapun mereknya? Belum? Belum pernah beli? Sisi selatan belum pernah kayak gini? Serius nih? Mbak, kenapa pernah? Ada alasan kenapa beli ini? Mengenyangkan. Ada alasan lain? Enggak? Enggak ada alasan lain? Ya, dosa. Kenapa beli? Selain mengenyangkan, ada apa namanya? Enggak penting. Pernah makan ini? Enggak, artinya mahal. Jadi enggak pernah beli. Enak sih lah. Iya, betul kasen. Sebenarnya ketemu saya satu juta, saya lagi karena ada saya. Oke, silakan makan. Tapi nanti kamu jadi tahu kenapa sih enggak mau beli. Ya, kita kenapa kita mau beli. Ada yang sendiri terkait dengan tahu warna hijau. Oke, kemudian nah, ini penelitian saya. Saya kan dulu cerita banyak beberapa fokus. Ini riset saya beberapa waktu yang lalu. Saya bikin ubi ganyong. Pernah tahu? Pernah dengar ganyong? Pernah? Yang mana? Di Gunung Kidul. Jadi belum pernah apa? Ganyong cuma tahu. Ya. Pernah pegang. Pegang itu, ya Pak. Teksturnya kayak ya kayak kan daunnya kalau saya lagi daun minyak itu ya maksudnya kayak jenis-jenis yang sama gitu lah. Pernah pegang betul. Maksudnya dia cuma pegang diri nggak dimakan ya. Saya jadi pernah lihat pernah pegang. Oke, ada saya nyarinya dulu gitu. Ada yang ada masih betul dengan kayu. Karena ini adalah produk tanaman banyak yang ditemukan di Indonesia, tapi nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang memanfaatkan. Kalau di Gunung Kidul kadang cuma ada banyak di halaman-halaman itu, tidak lagi banyak. Salah satu kelompok ubi yang paling sering mungkin talas, ketela, ubi itu yang mungkin sering dikonsumsi, tapi kalau nggak yang mungkin jangan. Padahal ada manfaatnya. Dia tinggi serat, dia rendah glukus, dia rendah glukus. Tapi seratnya tinggi. Jadi kalau diabetes bisa mengonsumsi ganyong yang dikukus. Artinya ketika saya mau melakukan penelitian menggunakan ganyong ada maksudnya. Kok nggak pakai ubi? Kok nggak pakai talas? Kok nggak pakai ketela? Kok pakainya ganyong?
Kan berarti ada keunggulan tersendiri dari kan. Nah, kenapa kalau mau menstruasi pakainya tadi kuninase bukan jaminan? Karena dengan mulai apa garis merahnya? Kita mengkonsumsi sesuatu, memilih sesuatu, membeli sesuatu, menyarankan orang untuk makan sesuatu karena ada spesifik tujuannya buat apa? Ya, bukan cuma berkah, bukan cuma untuk mengganti nasi atau mengganti. Tapi ada apa? Ada target sesuatu. Terus ini, tapi mungkin sudah disebut gitu ya. Ini adalah daun kelor. Pernah makan daun kelor? Ayo ada yang apa? Wah, kalau di Flores banyak. Pius, makan daun kelor kenapa? Nah, di sana dari pengunjung Oh, darah tinggi. Memang orang-orang yang bertensi suruh makan daun kelor. Ya. Digimanain? Direbus aja. Sama bawang putih. Terus itu dikonsumsi. Jadi kayak sayur. Oke, kalau di Indonesia Timur banyak tuh tanaman kelor. Banyak, ada yang dikonsumsi kelor. Bukan yang saya tahu. No. Pengalaman. Kita belajar dari pengalaman. Kalau memang belum pengalaman ya nggak usah kuping juga. Kan pengalaman juga kuping. Saya mau tanya pengalaman itu. Ada Andra lagi. saya nggak tahu ya Pak. Saya kan biasanya di Pak. Soalnya teman saya juga teman kilar itu. Terus kita juga itu dicampur jadi sop. Kalau enggak itu kalau kita sebenarnya itu dikreasikan itu Pak, makannya kayak dijadikan kayak bakwan. Oh, dibikin bakwan. Ya ada. Jadi dicampur Pak, daunnya dimasukin ke adonannya itu. Oke. Buat apa mencampur pakai kelor? Karena nggak ada sayur lain. Saya pernah coba pas di rumah. Oke, ada. Terima kasih. Ada lagi di mana kan? Kelor ada. Makan nggak? Makan dicampur dengan sebagai sayuran ada mungkin. Tapi nggak ada tujuan khusus. Kalau Yos tadi kan bilang butuh hipertensi. Pernah tahu? Ada lagi? Yang sini? Gak ada yang pernah makan daun kelor. Oh, buat aku kalau memang bosan mau dipakai ini, coba pakai daun kelor gitu. Tapi tidak ada manfaat tersendiri yang dikejar. Nah, belum tahu. Ada lagi? Mas Pius berbeda dengan di Flores di Indonesia Timur. Di Jawa, daun kelor tidak ada dikonsumsi. Saya terlalu tinggi. Ya, karena ada faktor-faktor yang lain. Fungsi magis dan yang lain. Saya tidak akan mendiskusikan itu. Mungkin satu dua dari kita menang. Yang mengonsumsi karena nggak ada sawi, yang mengonsumsi karena nggak ada bayu, yang mengonsumsi karena kemarin sudah makan pakai sop ini. Coba ini pakai daun kelor kan gitu. Tapi tidak ada tujuan khusus. Kamu mengonsumsi daun kelor, ya tak? Berbeda dengan virus tadi ada tujuannya. Nah, saya meneliti tentang daun kelor dan kemudian saya bikin seperti buku gitu. Karena melihat bahwa daun kelor itu ada banyak manfaatnya. Dia protein nabatinya tinggi, dia seratnya tinggi, mineral-mineral tertentunya juga tinggi. Saya ingin kejar itu. Di sisi lain pemanfaatannya masih sangat rendah. Belum tentu kamu setiap minggu makan kelor, walaupun kamu menanam. Sehingga saya ingin meningkatkan nilai bahwa ayo makan gandum. Ini bukan dalam bentuk gandum direbus. Ayo makan kelor, itu bukan dalam bentuk bakwan ataupun sayur kali. Ini diolah menjadi seperti ini. Dia diolah karena warna coklat, kenapa? Karena saya nambah essence coklat. Itu saya olah menjadi seperti snack tadi, mirip seperti snack tadi. Di sini ada kelornya, di sini ada gandumnya sebagai bahan utama. Sehingga kalau orang mengonsumsi ini,
khusus orang diabetes misalnya, maka glukosa darahnya lebih terkontrol. Jadi ada maksudnya itu saya mengenalkan produk ini. Oke, jadi bukan dengan ubi, bukan dengan talas, kentang atau saya gunakannya kelor dan maksud. Oke, saya memberi informasi sepotong ubi. Tadi teman-teman bisa. Nah, sekarang saya mau tanya, tadi semuanya adalah makanan fungsional. Saya coba kembali dari depan. Jamu bisa disebut makanan fungsional. Kenapa? Karena saya mengonsumsi jamu untuk mendapatkan manfaat. Dan jamu kok bisa memberi manfaat? Ada kandungannya. Kandungan apa? Ya, ada kandungan X. Maka kalau mil mengonsumsi jamu, jadinya clear. Oke, telah makanan minuman fungsional juga. Kalau Mbak mengonsumsi telah, dapat antioksidan, maka tidak gampang sakit. Jadi orang menjadi tidak gampang sakit karena konsumsi telah, karena ada antioksidan. Ada sesuatunya yang bikin dia memberi manfaat. Oke? Mie ayam hijau, Tias beli mie ayam hijau. Kenapa? Karena mengejar ada seratnya lebih tinggi karena ada sayur. Ada kandungan yang membuat warna hijau, klorofilnya dari sayur. Ada vitamin mineralnya lebih tinggi dibandingkan minuman biasa. Sehingga nilainya lebih baik, nilai gizinya lebih baik. Mendapat manfaat kesehatan lebih tinggi dibanding biasa. Clear sampai sini. Snack bar, olahan produk. Ini ada yang dibuat dari kedelai, ada yang dibuat dari biji-bijian. Kalau kita konsumsi ini mengandung serat, ini mengandung ini itu dan lain-lain. Kita konsumsi itu kita lebih lama kenyangnya dan ini juga makanan fungsional. Kenapa? Karena mengandung komponen ini, dan lain-lain. Yang kalau kita mengonsumsi, kita mendapat manfaat dibandingkan kita tidak mengonsumsinya. Clear? Jadi memberi manfaat kesehatan. Bagaimana dengan ini? Pernah mengonsumsi tablet tambah darah? Rutin? Kapan terakhir mengonsumsi tablet tambah darah? Sampai 2 bulan lalu. Oke, variatif ya. Kok nggak minum itu lagi? Kalau yang sudah SMA, kan sudah 1 tahun. Kok sudah 1 tahun nggak konsumsi tablet tambah darah? Ada apa? Nggak apa-apa, berdasarkan lupa. Kan ada yang ngingetin. Jadi kalau mau minum itu iklan. Tapi kalau tambahin darah kan itu kasus yang jadi kalau minum itu kan ada manfaat. Makanya saya minum itu, saya nggak minta. Setelah itu, dulu pernah konsumsi itu. Dulu sekarang sudah enggak. Karena ada yang ngingetin. Kamu minum aku. Oke, ada lagi selain apa lagi tadi? Ada yang masih konsumsi? Ada yang masih konsumsi? Coba nanti. Kok masih mengonsumsi? Rasanya kan nggak lancar. Kemarin nggak sempat lancar. Dikasih saran buat minum tablet penambah darah. Sampai sekarang masih berapa porsi dosis? Sehari sekali. Sehari 2 kali. Tablet tambah darah sehari 2 kali. Sampai sehari sekali. Masih sampai sekarang. Berarti sebulan sekali. Aku dari kapan? Baru seminggu. Baru seminggu. Bulan lagi seminggu. Maksudnya baru seminggu ini mah konsumsi. Minggu lalu nggak konsumsi. Oh ini karena kebetulan sedang ada pengobatan. Itu
Itu dari dokter segitu. bukan dari dokter sih, cuma dikasih saran. Oh, terus kamu apa? Oh, saya cuma lulus. Masih konsumsi tablet-tablet darah? Kenapa? Itu satu hari. Kamu satu hari. Kalau pernah dianalisis harus tahu. Kalau banyak 1 minggu 1 kali, maka bukan testosteron Bu. Ya, 1 minggu 1 kali. Sudah berapa lama? 2 minggu ini. Sebelumnya enggak. Ada lagi yang masih mengonsumsi ini rutin. Cuma 2 berarti. Itu pun kemarin kali ini. Oh, malu. Tapi masih rutin. Setiap bulan sudah dikonsumsi. Kenapa? Kalau saya nggak minum, kayak luaran sedikit. Oh gitu. Nah, kita tidak kesehatan kita pada melakukan itu sesuatu apa? Ya, kita fokusnya ke kesehatan, bukan ke hal yang lain. Jadi harus berpikiran. Oke, maka masih mengonsumsi itu. Konsumsi itu karena mengejar manfaat. Ada lagi yang lain? Anggota benar? Wah, dulu. Kalau konsumsi itu jadi asam lambung naik setiap hari konsumsi tablet. Gimana? Rasanya manis. Jadi nggak konsumsinya yang lain. Itu terserah kamu. Kita lagi nggak mendiskusikannya lagi. Oke, tapi kamu konsumsi. Oke, sebelum saya mengklirkan bagaimana yang seharusnya sebagai seorang nanti Pak sementara namanya siapa? Josephus Andra. Kamu laki-laki, tapi kamu harus bisa mewakili ke perempuan manapun. Dulu saya tidak tahu itu, dan saya sekarang saya tahu. Karena itu tahu. Ini teman-teman yang lain mengonsumsi tablet-tablet darah, kesimpulannya dan virus pemarahnya sepsi itu kan konsumsi ataupun yang kemarin sempat saya tidak betul. Apakah ini makanan fungsional? Atau konsumsi dalam arti? Apakah ini makanan fungsional? Menurut saya ya, ada yang bilang enggak. Yang dia tapi tidak apa kalau memang menurutmu itu makanan fungsional. Makanan fungsional selatan ya semua makanan fungsional. Ya, ini yang tidak. So, kalau fungsional itu sendiri lakukan semua. Baik, ini enggak harus mau ini ya kita perbaiki yang sana sudah dan depan enggak yes enggak oke karena minor kenapa enggak Makan itu dari waktu itu teman sama hubungan makan itu masih dari bang hidup. Nah kalau suplemen itu kan bukan dari bang hidup ya, itu kan bisa dari bukan dari alaminya. Oke. Tapi bukan ada kalau tentang makanan fungsional kok. Oke, yang lain. Yang lain jadi enggak setiap hari konsumsi. Ada yang tiap hari. Oke, terima kasih. Ya, kalau udah bahan makanan
seperti itu kan obat atau pabrik itu mungkin dari semua sebetulnya itu tambah-tambah itu bukan dari bahan alami. Maka itu bukan makanan fungsional. Menurut Mei, sama. Oke. Ini bukan makanan fungsional menurut kalian. Menurut kalian sebenarnya makanan fungsional. Karena memberikan manfaat ketika kita mengonsumsinya. Oke, seperti itu. Kalau ini tadi pernah tahu itu apa? Konsum vitamin A. Kalau di posyandu itu dikasih tuh bulan Februari sama bulan Agustus. Jangan lupa hari bisa praktek ini sedikit tahu. Ya, makanan fungsional enggak? Ini kapsul vitamin A isinya adalah vitamin A. Apakah kapsul ini memberi manfaat buat bayi? Iya. Apakah makanan fungsional? Yang lain tadi, yang sebelah sini kan semuanya masih ya. Untuk ini, untuk tablet tambah vitamin A, kapsul vitamin A masih makanan fungsional. Ada yang tidak. Kalau memberi manfaat tuh kapsul vitamin A memberi manfaat. Apakah yang tidak boleh angkat tangan? Yang tidak, bukan makanan fungsional, masih sama. Alasannya yang tadi masih seperti ini dua orang. Yang lain sama. Lupa ya. Minyak ikan. Kalau kamu tadi bilangnya bukan dari makanan, bukan dari makhluk hidup. Sekarang ini adalah suplemen minyak ikan. Diambil dari benar-benar minyak ikan. Minyak hati ikan. Jadi hati ikan kemudian diproses dengan minyaknya diberikan. Anak balita itu apakah itu makanan fungsional? Masih ya. Lima anak ini apakah makanan fungsional? Saya akan membuat kalian ini menggunakan kalian untuk menjadi. Tapi please respons. Ya, itu akan membuat kalian paham, bukan paham. Ya, jadi mikir juga. Lima di sini yang tadi dia di dua kasus. Apakah produk tersebut adalah minyak ikan adalah makanan fungsional? Itu dari ikan beneran, bukan dari tambahan gas. Yes. Makanan fungsional. Oke, Mbak, yes. Bingung, oke, bingung tak benar Pak. Mei. Kok ya dan kok tidak? Karena itu bisa tidak sebagai dari dalam, tapi manfaatnya itu juga ada kayak gitu Pak dari hewan. Tapi kan ini diberikan setiap hari, bukan sebulan sekali. Saya jangan kasih disclaimer, dikasihnya setiap hari itu. Buat jadi ya atau tidak? Iya. Ya, Mbak. Enggak apa-apa. Bingung juga. Bingungnya kenapa? Tambahan-tambahan itulah yang membuat kamu jadi bingung. Oke, loh, kalau tadi bikin jamu kan ditambah pemanis, bikin mie ayam kan mungkin ditambah minyak. Iya kan? Kalau dulu angkatannya Pius praktek tuh bikin mie di mata kuliah. Tapi sekarang kan nggak ada lagi. Oke, kalau saya ngomong makanan fungsional, nggak apa-apa ditambah pemanis, mungkin juga pengawet yang memang untuk makanan. Nanti kita diskusi pemanis, pengawet dan yang lain, ada sesi sendiri dengan sedikit. Kalau sudah ditambah itu dan itu menurut saya nggak apa-apa. Bagaimana pendapat? Makanan fungsional atau bukan? Ya. Oke. Ya, bukan gitu ya. Apa? Ini apa?
Ini adalah suplemen. Jadi vitamin, mineral gitu ya. Bentuknya tablet atau kapsul gitu. Dikonsumsi kemarin ketika sakit ada. Apakah ini makanan fungsional? Ini makanan di sini. Sumbernya dari mana saya tidak tahu. Dibuatnya dari apa saya tidak tahu. Nanti sama alasannya kayak gini. Mungkin bukan produk apa, bukan produk apa namanya, mungkin tidak. Maka tersebut makanan fungsional bukan, ya, bukan, karena dibuatnya bukan dari buah atau tanaman itu tadi. Apa? Sebenarnya kita dibaca makanan fungsional, maka makanan produk yang memenuhi karakteristik ini disebut makanan fungsional. Oke, makanan pangan yang karena komponen aktif memberi manfaat. Jamu, kuninase, makanan fungsional, ya, karena ada komponen X, saya nggak tahu. Yang kalau kita konsumsi jamu kunyit asam karena ada X-nya, kita mendapatkan manfaat. Clear? Ya, mas pemahaman ya. Di luar manfaat dari isi yang pertama, tapi ada hal komponen aktif. Sehingga apakah produk lain juga ada hal itu X-nya? Produk lain belum tentu. Sehingga kalau mau nyarinya kita, tapi kalau dia bilang kalau mau hipertensinya menurun, ya pakai daun tidak ditambah bawang. Memang boleh pakai sawi, boleh diganti sawi, bisa. Nah, maksudnya wargamu hipertensi nggak ada daun jeruk, ganti aja pakai di luar ketika umum. Tapi kalau yang hipertensinya bisa, digantinya bisa berarti. Sekarang lagi ini dari Badan POM, tapi dari Badan POM, pangan yang secara alami alami atau sudah lewat proses diolah kita kayak snack bar tadi, karena dia mengandung beberapa senyawa komponen tertentu itu dia bisa memberi manfaat. Itu keyboardnya saya sudah kasih headline ya. Ketika kita mengonsumsi makanan karena makanan ada sesuatunya, itu memberi manfaat. Oke, itu makanan fungsional. Nah, apa manfaatnya? Banyak. Untuk tumbuh kembang, untuk virus, ya, untuk fungsi jantung, antioksidan, biar gampang sakit nanti makan telang. Untuk fungsi pencernaan, barangkali kalian minum 2, ya, iklannya seperti itu, biar saluran pencernaannya sehat, atau untuk hal yang lain. Ini manfaat. Nah, tadi kan ngomong apa komponen aktifnya? Itu ada zat X-nya, senyawa X-nya. Saya bilang apa itu senyawa X-nya? Banyak pilihannya. Ya, karena mengandung A, karena mengandung B, salah satunya dari ini. Lagi nggak hafal itu, nggak suka. Tapi yang penting adalah ini syarat. Kalau tidak memenuhi ini bukan fungsional. Syarat keempat, kalian diperhatikan. Disajikan dan dikonsumsi selayaknya makanan atau minum.
Kalau saya tanya soal ya, apakah kita mengonsumsi ini selayaknya makanan dan minuman? Enggak. Selayaknya makanan dan minuman. Saya nggak bicara itu dari sumber alami atau buatan atau sebagainya. Apakah ini selayaknya makanan atau minuman? Apakah ini selayaknya makanan atau minuman? Apakah ini selayaknya makanan minuman? Kita nggak bisa menjadi. Apakah ini selayaknya makanan minuman? Jadi, kalau dia dalam bentuk tablet, sirup, puyer, emosi itu seperti ini, emosi, kapsul, dan dia namanya suplemen, itu bukan makanan fungsional. Clear? Alasannya itu. Karena makanan fungsional dikonsumsi sebagai makanan. Kita mengkonsumsi ini sebagai makanan. Cemil, mau makan. Kita mengkonsumsi ini sebagai makanan, bukan suplemen. Kita mengkonsumsi jamu ataupun telur sebagai minuman, bukan suplemen. Ya, dikonsumsi setiap hari boleh. Boleh. Maka makanan fungsional, karena boleh dikonsumsi setiap hari. Bagaimana makanan dan minuman? Tapi kamu mengonsumsi ini setiap hari, masalah itu. Saya kasih tes ya. Jadi 4 ini apakah makanan fungsional? Karena dia tidak dalam bentuk makanan atau minuman yang selayaknya dikonsumsi. Sebagaimana makanan atau minuman, ya biasa komen. Clear. Jangan expose itu makanan fungsional. Kalau makanan itu makanan fungsional lunas selesai. Teorinya gitu ya. Nah, saya sekarang tambahkan. Teman-teman, karena kalian gizi, kalian harus tahu, mutlak harus paham. Ya, ada yang namanya anemia. Ini bukan kata klinis, kata selanjutnya. Ada yang namanya anemia. Perempuan di Indonesia belum hamil, 1 dari 3-nya adalah anemia. Ini tadi berapa? 26. Kalau 23, maka 9 saja yang tidak. Yang lain anemia, dapatnya segini. Bukan karena nggak makan juga, nggak bisa fokus, belajar nggak paham. Kayaknya ketika mendengarkan penjelasan Pak Dian paham, tapi ketika orang lupa, nggak ngerti, lemes. Kuliah nantinya pada jam 4 atau jam 2 sudah. Jam 2 sudah nggak bisa fokus. Kita lihat ini. Siapa lain benar apa menstruasi jadi nggak langsung. Ada gangguan dan yang ke depan seperti apa? Bukan jadi ibu yang baik. Kalau kalian adalah kalau itu mereka punya kodratnya, maka jadilah calon ibu yang baik. Ya. Jadilah calon ibu yang sehat. Yang beda. Nah, biar nggak adanya, ya ini anjuran seorang penulis. Biasakanlah konsumsi tablet tambah garam, apapun mereknya. Ya, yang kemarin terakhir SMP, jadi setelahnya beli 1 plek cuma 10.000 sebenarnya, isinya 10-an, ya tak? Apapun mereknya sih. Mulai biasakan konsumsi. Mulai biasa konsumsi. 1. Yang kedua adalah dosisnya. Kan gitu kan? 1 minggu
Satu kali. Satu. Maka saya tanya dulu, dari dokter. Kalau dari dokter ada verifikasi khusus, saya nggak akan komen. Dari yang kan sih. 1 minggu satu saja. Tapi ketika menstruasi 1 minggu hari pertama minum. Ketika menstruasi 2 hari 3 hari minum. Tapi kalau nanti nggak menstruasi, maka seminggu sekali. Kapan monggo? Oke, sampai kapan Pak? Selama dia masih tidak berbadan sampai kan menstruasi terus harus 50 tahun. Efeknya bagaimana Pak? Saya menstruasinya telat nih. Efeknya baru akan didapatkan setelah 3 bulan, 6 bulan. Seger, lebih bersemangat, nggak gampang aja. Bukan setelah kamu konsumsi itu, tapi setelah 6 bulan. Oke? Dampaknya apa kalau setiap hari konsumsi tablet-tablet? Itu ngasih racun buat tubuh karena terlalu banyak zat besi di dalam darah. Ya, kekurangan kelebihan ada namanya emosi jadi bermasalah itu bisa keracunan besi. Ya Pak. Jadi 1 minggu sekali. Saya setuju. Hari apapun silakan. 1 minggu sekali. Dibiasa. Ingat dampaknya nggak serta-merta seperti itu. Tapi 6 bulan lagi 1 tahun lagi. Saya bisa garansi mungkin pas semester 1 tahun. Itu tidak ada ini apa? Kan kalian punya itu. Ya, biasa. Apapun merek, sarannya sebelum tidur, setelah makan, biar nggak amis, biar nggak mual setelah makan. Bukan ada perut bikin iritasi lambung. Ya, makan dulu. Kalau tidur, 1,8 jam itu. Oke, 1 minggu 1 kali. Apapun ya, nanti kalian itu sudah saya itu sudah dibuktikan secara ya, karena kita nggak tahu kamu anemia atau enggak. Itu mungkin badanmu bagus, stamina itu bagus, tapi kita nggak tahu kamu anemia. Ya, kan itu tapi jangan terlalu yang dia tahu adalah Jose nanti masalah kalian kalau boleh konsumsi tambah-tambahan ini bisa kan bisa jadi kamu juga anemia bisa anemia besi ya ada dasar besi itu kalau mau nanti itu di mana pun bisa tidak cuma komunitas saya kan kalau kamu konsumsi setiap tidak boleh seminggu sekali kecuali anak memang harus dokter tidak lagi. Oke, ini tadi kriteria atau syarat pangan fungsional. Ada standar mutunya aman, memberi manfaat kesehatan, dan enak, menarik. Kalau kamu makan makanan fungsional kayak bakmi tadi, tapi tampilannya hitam, baunya amis. Apakah kamu kan dikonsumsi selayaknya makanan, tapi kamu tersiksa oleh makanan itu karena nggak penting untuk makanan fungsional. Nah, ini syaratnya, karakteristiknya seperti itu. Dan tidak memberi interaksi. Artinya apa? Ketika kita mengonsumsi sesuatu itu, kan ada senyawanya, ya, ada komponen ini. Jadi kalau dari deskripsinya ada mengandung senyawa tertentu, ada komponen aktif. Komponen aktifnya itu tidak membuat interaksi di dalam tubuh. Jangan sampai kandungannya itu nanti mengganggu metabolisme. Nanti ada mata kuliah sendiri sama ya semester 3 atau 5. Jadi ada
syarat sendiri. Nah, ada yang nabati hewani tradisional atau modern. Contohnya ini ambil contoh kalau hias produk tahu tempe. Kenapa? Kalau kamu mau melindungi ada kandungan proteinnya. Kalau saya melihat tahu tempe yang sama, ada kandungan isopropon. Kamu melihat tahu tempe itu sumber protein, ya bilang seperti itu. Tidak, tapi sebenarnya ini sumber isopropon. Berarti apa? Jadi kamu makan tahu tempe, dia apa? Biasanya dapat isopropon. Kenapa kamu harus konsumsi coklat? Biasanya tidak. Kenapa sekarang? Ya. Kenapa tahu tempe? Akhirnya ini Pak, itu bukan orang gizi. Ya kan? Ada tahu tempe kenapa? Ya biar kenyang Pak. Ya, kenapa dia sekarang ya? Ada lagi tomat. Kan ada tomat jenisnya tuh sebagai komponen utama garam asam kan asamnya dari tomat. Apakah dari belimbing dulu? Kan tomatnya mungkin dimakan. Kenapa makan tomatnya? Nah, dari kopinya. Kalau orang-orang tomat dikukus atau tomat seger warna merah, mungkin tampil dulu lagi dimakan. Kenapa makan seperti itu? Saya suka. Kenapa makan tomat? Ada likopennya. Kenapa makan likopen dari tomat? Likopen itu antioksidannya tinggi. Jadi kamu mengonsumsi sesuatu karena ada tujuannya, ada kandungannya. Oke? Kita anggur apel dan yang lainnya. Kemudian yang dari hewani seperti ini juga diolah. Ada manfaat. Kemudian tadi jamu, makanan fungsional kenapa? Oh, saya masuk angin, saya biar sembuh, saya minum jamu. Saya biar nggak capek-capek. Saya menstruasinya biar lancar atau nyerinya biar berkurang. Seperti ini. Oh, anak kecil biar nafsu makannya naik, minum jamu, pakai kurkuma, pakai kunyit asam. Yang ini kalau dari Sumatera, mungkin Bima tahu dari Mas Joseph, susu kerbau yang difermentasi ada nggak ada di Betawi nggak ada. Kalau di Sumatera, tahu? Oh nggak tahu. Ya, ini ada manfaat. Ini just dulu aja, ya. Oke. Ini kemudian juga menurut Prof. Made Kastawan, di sini ada macam makanan fungsional. Kok kamu mengonsumsi pasta? Oh ya, ada seratnya di pastanya. Jadi Bapak ini adalah sayurannya. Jadi makanan fungsional. Ya. Oke, makanan fungsional clear. Ada yang mau tanya? Sudah tahu sudah makanan fungsional di sekitar rumah. Apakah gatot tiwul adalah makanan fungsional, Mas Andra? Ya. Kenapa? Tidak hanya itu. Kenapa, Mas? Karena ini memberikan pendapat hanya sebagai pendapat. Oh ya, nanti. Dan materi ini jauh kita akan sampai bertanya. Oke, teman-teman yang di sini yang bukan Andra, apakah gatot tiwul adalah makanan fungsional? Kenapa? Selainnya makanan, terus apakah memberikan makanan? Apa? Memberikan apa? Ada lagi. Gimana? Kita sudah ya. Saya itu mengonsumsi gatot tiwul komponen ekonomi yang banget. Olahan-olahan ketela itu unik banyak banget jenis dan cara olah. Apakah ini makanan fungsional? Ini kan definisinya dulu baru karakteristik. Apakah mengandung zat tertentu yang memberi manfaat buat kita? Atau timbul dari yang lain? Yang itu juga boleh jawab.
Gatot Kaca dan yang lain bilang makanan fungsional. Kok bisa? Iya, karena ada komponen aktif yang memberi manfaat. Apa itu? Serat. Oke? Bisa menjadi makanan fungsional. Karena dikasih bersama. Apalagi ya aplikasi fermentasi itu namanya. Nanti kalau bukan nanti dari kita juga yang kadang jadi bau, bau bersih, olahan. Bukan itu pada penanganan kami. Masuk ke bulan. Itu olahan dari olahan kita. Dia terfermentasi. Apa namanya yang asam gitu, growol. Growol itu dari ketela direndam. Ya nanti dia akan terfermentasi. Growol. Gua ambil penelitiannya tentang itu. Ya kan nah, itu makanan fungsional. Kok bisa ya karena ada probiotiknya, ada bakteri asam lambung. Iya, iya. Itu penelitiannya Bu Amir sama Bu Sinta. Ya, kalau ada apa namanya probiotik ya, jadi menjadi makanan fungsional. Konsumsi growol biar sehat, konsumsi growol biar diabetes mereda. Ada seperti probiotik gitu ya. Jadi Gatot Kaca dan yang lain makanan fungsional, Mas. Tapi alasannya apa? Bukan Mas, bukan mengganti Mas. Ada kandungan zat seperti serat yang memberi manfaat bagi kita ketika kita konsumsi. Apakah karakteristiknya memenuhi makanan fungsional? Ya, bisa dikonsumsi setiap hari, selain makanan, enak. Kalau kita makan enak, dan yang lain itu memang juga nggak bikin racun. Oke, ada yang mau tanya makanan fungsional? Jadi kalau dulu jadi pengalaman sendiri, pasti jadi ya satu sama. Nah, dan kalau sudah kita tulis ke sana. Enggak jauh dari makanan fungsional. Sebatannya tadi, ambil growol, gatot, tiwul menjadi makanan fungsional karena mengandung serat. Sekarang kita bicara tentang serat. Saya ingin mengenalkan kalian serat menjadi zat gizi yang lain. Selain berbeda lemak, protein, akhir vitamin. Ini adalah zat gizi juga. Serat juga. Sangat. Oke. Mungkin dalam bahasa Inggris teman-teman bisa ikuti kalau belum paham, ya. Apa itu serat? Serat, semua serat berasal dari plant based, penanaman dari manusia. Kadang-kadang itu apakah daging sapi adalah mengandung serat? Itu ya, serat pangan 100% dari produk nabati. Jadi kalau sapi, daging sapi dapat baik berserat, tapi bukan serat pangan, itu otot ya. Ini bisa. Serat itu semua dari tanaman, ya, dan kelompok karbohidrat. Oke? Karbohidrat kompleks. Tapi serat itu indigestible. Artinya tidak bisa didigesti. Ya, apa itu digesti? Dicerna. Ada lagi pengertian digesti, bukan dicerna. Serat. Itu pengertian dipecah. Dari apa jadi apa? Kalau dipecah. Jadi kalau kalian paham, aman.
digesti, salah satu bentuk pencernaan tubuh kita. Gitu? Digesti itu artinya dari bentuk kompleks menjadi lebih sederhana. Lebih sederhana. Karena dia lebih sederhana, maka mudah untuk diserap oleh siapa? Oleh tubuh kita, feeling usus. Kan kamu makan bakso nggak bisa masuk bilik usus. Bakso itu harus dipecah dulu. Ya toh? Makan nasi nggak bisa. Nasi itu harus dipecah. Bagaimana pemecahan nasi? Dari C6H12O6, ya toh? Nasi, amilum, ya toh? Dipecah toh? Digesti menjadi disakarida. Sudah bisa diserap disakarida? Belum, masih dipecah lagi menjadi monosakarida. Nanti di sini ada glukosa, itu dan yang lain. Inilah yang baru bisa ini proses pemecahan dari kompleks menjadi lebih sederhana, menjadi siap. Ini digesti. Ya. Nah, serat itu indigestible. Artinya tidak bisa dipecah lagi. Oke. Kita makan sesuatu, tapi sesuatunya tidak bisa dipecah lagi oleh tubuh kita. Jadi indigestible plant, material dari apa yang kamu makan. Meskipun dia tidak bisa digesti, apakah dia memberi manfaat? Ya, ya, dia tidak bisa digesti, dia tidak bisa it can be broken down, tidak bisa digesti, tidak bisa dipecah. Oke, dia hanya akan melewati saluran pencernaan di mulut, lambung, tapi dia tidak jadi. Oke, dia tidak kompleks. Kalau kita lihat fakta gizi atau informasi gizi ada tulisannya dari monitor. Jadi di program ini ada fiber itu juga. Ini adalah contoh sumber dari fiber. Ada roti gandum, ada sayuran, buah, macam-macam di dia. Semuanya nabati, tidaklah hewani. Oke? Hanya saja ada yang seratnya larut, yang tidak larut. Kita diskusi. Ini adalah beberapa contoh manfaat kalau kita mengonsumsi serat dengan cukup. Sumber serat nanti ada banyak. Yang paling sering ada 5. Yang kamu tahu apa sumber serat? Rokok bahan apa ini sumber serat? Buah, sayur, serealnya, ya dari. Selama ini, cukupnya sumber seratmu dari mana? Sayur dan buah. Ya. Padahal sayur dan buah seratnya tinggi. Justru lebih banyak dari biji-bijian. Aneka macam kacang-kacangan itu malah seratnya banyak dibandingkan buah sendiri. Ya, lebih banyak. Nah, ini manfaatnya. Teman-teman nanti bisa diskusikan, teman-teman nanti bisa baca manfaat. Oke? Saya akan coba jelaskan manfaatnya ini ketika nanti diskusi slide-slide selanjutnya. Itu slide selanjutnya. Jenis pertama serat insoluble, tapi tidak larut. Derivatif ini serat yang tidak larut sama air. Yang IDF, seperti namanya, kita tidak bisa memproses. Serat kan tadi sudah diproses. Serat tidak bisa dibawa, serat tidak bisa digesti. Dia tidak larut. Dia punya manfaat apa itu? Membantu apapun yang kita makan. Melewati serat pencernaan. Apapun kamu makan cilok,
Kamu makan siapa? Kamu makan mie, kamu minum sesuatu, semuanya bisa dibantu sepanjang saluran pencernaan juga keluar dalam bentuk feses. Dengan adanya, oke, it doesn't dissolve in water. Dia tidak larut di dalam air, tapi dia bisa menyerap air. Bayangkan spons, cuci, dia nggak larut sama air. Dia tak nggak mencungkung ke air kok, tapi dia bisa menyerap air. Kamu bayangkan jika ususmu kotor, piring kotor, dengan adanya air kan belum tentu bersih. Tapi dengan adanya spons, dia bisa membantu membawa kotoran-kotoran keluar tubuh. Bisa dibayangkan? Nah, jadi IBR itu akan meningkatkan stools, ukuran dan bentuk feses. Oke, jadi fesesnya jadi nggak keras karena bukan jadi keras, itu jadi lembek. Jadi kalau kalian BAB mudah. Ada yang BAB-nya susah dan nggak lancar, boleh satu, Pak. Berapa kali sehari atau berapa kali kami buat? 3 kali. Seminggu sekali. Sekali itu berarti sudah 3 kali. Katanya besi. Pak, Biasanya kalau tergantung sih, kalau misalnya saya nggak makan dalam saat, maksudnya makan yang tidak terlalu banyak, biasanya saat itu saya nggak habis besoknya. baru 2 hari sekali itu. Yang lain oke. Sehari sekali. Sehari sekali. Oke. Jangan ini terus. Tapi sehari sekali. Jadi berapa? Baik. Nah, bisa nggak memperbaiki kondisimu lewat makanan? Makanan yang lanjut bisa jadi satu. Maka kalau BAB mengencang, susah dikeluarkan karena dia bentuknya kok bisa keras karena nggak ada serat. Serat meningkatkan volume feses. Semakin fesesnya bervolume, semakin mudah untuk semakin mudah untuk dikeluarkan. Ya, tapi kalau keras feses dia jadi sakit buat dikeluarkan, luka, susah. Oke, apakah itu oke-oke aja? Kenapa? Feses itu bukan sesuatu yang perlu disimpan. Dia sisa metabolisme bakterinya luar biasa banyak. Semakin lama feses ada di pencernaanmu, apakah semakin baik? Tidak, infeksi meningkat. Maka harus rutin dikeluarkan. Karena kamu setiap hari makan. Oke, kalau merasa konstipasi itu namanya persembeli, itu sampai habis, maka harus dihindarkan makanan yang mengandung. Selain meningkatkan makanan yang mengandung syaratnya ada 2 lagi. Ya, konstipasimu bertingkat membaik. Yang pertama adalah smart, dicukupi. Maka selatnya adalah smart, itu dulu. Oke, Pak. Yang kedua adalah air. Minumnya diperbaiki. Berapa banyak minum saya harus minum? Minimal 8 gelas. Ada pendapat? Gimana, Pak? 2 sampai 3 liter. Terus harus berapa? 2 atau 3 atau 2,5? Gelas apa? Gelas itu atau gelas liquid? Gelas apa? Berarti Tias sama Hendra berarti sama-sama 18. Ya, kalau kita pendapat itu tadi. Kalau orang gizi bilangnya itu orang gizi. Orang gizi bilangnya berapa banyak saya harus minum?
35 sampai 45 mililiter per kilogram berat badan. Jadi kalau kamu kecil, Anda gede, yang kebutuhan airnya apa sama? Berapa berat badannya? 50. Misalnya 50 dikali 3 maka 1.500. 50 kali 50, 2.000 lebih. Jadi kamu sudah sampai 40 sampai 2 liter atau lebih. Jadi tidak. Kalau belum tingkatin air, Pak ya, tingkatin air, tingkatin serat, tingkatin air. Yang ketiga, aktivitas. Kenapa? Jalan, lari, jogging, apapun yang fokus, apapun. Semakin kamu sering gerak, kamu semakin fokus. Semakin kamu sering gerak, tubuhmu itu sering gerak. Yang banyak. Jadi bukan dari makanan saja, tapi dari aktivitas. Semakin gerak, semakin khususnya gerak. Semakin khususnya gerak, pembuangan dari tadi. Tapi cukup. Di luar 3 faktor itu ada lagi. Kita bukan banyak di situ. Di sini, jadi kita punya ilmunya, kita terapin. Kamu sendiri harus. Ya, oke. Contohnya selulosa lignin dan selulosa. Maka kalau kamu mengalami konstipasi tidak teratur atau susu BAB-nya diare dan yang lain, dia sambil gitu tapi bukan karena sakit ya, bukan karena diare sakit ya, karena memang konsistensinya sakit, tapi bukan sakit saya ingatkan sebagai bukan sakit diare. Maka mendapatkan manfaat dengan konsumsi dari fiber yang insulin. Contohnya ada brokoli, ada sayuran-sayuran seperti ini, ya, kentang, ya kacang green bean bukan kacang hijau ya. Green bean itu apa namanya? Buncis. Kalau kacang hijau itu kiri, green bean itu buncis, ya. Tapi pertanyaannya, kalau mengkonsumsi sekarang bisa, nggak cukup berarti. Ya, sereal, biji-bijian, buah-buahan. Nah ini contohnya. Kalau spesies terlalu lama, dia konstipasi. Hemoroid itu ambeien, hasil. Pernah lihat orang varises? Pernah? Punya ada penanya biru. Nah, kalau ini varises tapi di lubang anus. Itu ambeien. Kalau bagus itu mungkin ada beberapa dari kita yang begitu. Itu dampak dari asupan serat dalam kesehatan. Ya, jadi bisa dicek atau jika itu khusus. Jadi penyakit seperti ini khusus kita berfungsinya adalah belenggu divertikular yang paling kita selalu. Ya, kita belajar biar kita bermanfaat untuk diri kita sendiri. Oke, jadi ahli sudah boleh. Ya, sudah tahu ilmunya, tetapi tidak ada ya. Kemarin sebelumnya sakit ini itu apa? Nah ini divertikulum ini menjadi sering terjadi kalau kita mengonsumsi makanan itu. Nah ini selain soal divertikulum membersihkan saluran pencernaan, tadi saya ngomong ke teman-teman, feses semakin lama ada di pencernaan kita tidak bagus. Kenapa? Karena ada mungkin toksin, racun, jadi yang kita konsumsi kan
dan itu bisa berdampak pada semakin lama, semakin besar kemungkinan kita terpapar zat-zat yang harus dibuang, sampah yang idealnya, karena tidak semua itu sudah ya, yang ini boleh diperbaiki, ke depan saya diperbaiki, setiap hari terpenting itu dibuang. Ya, jadi di sini bisa menurunkan kanker kolon, bisa menurunkan berat badan juga. Jadi buat teman-teman yang merasa ingin berat badan turun, coba makan itu bisa menurunkan berat badan kita. Ya, ketika macam racun yang mungkin kalian mungkin masih juga tidak bersih, ternyata itu bisa hilang keluar tubuh semakin cepat yang setiap hari 2 hari sekali, 2 hari sekali ya itu juga masih cukup. Kalau sampai lebih dari itu terlalu lama itu jadi seperti itu. Maju bisa diturunkan IDR. Ini yang kedua, SDR. Tetap tidak bisa didigesti, tapi dia larut air. Ingat spons tadi ya, IDR. Kalau ini bukan spons, tapi konsumsi kayak berarti, nah, kan dikasih air ini bentuk gel. Ketika bentuk gel kan mudah ditelan, ya, tapi nggak bikin sakit kan? Nah, itu jadi lebih mudah membersihkan tubuh. Saluran pencernaan. Untuk saluran golongan derivatif, dia akan membentuk substansi yang mirip gel. Agar-agar seperti itu. Nah, di sini yang SDF inilah yang bisa terfermentasi. Hasil fermentasi utamanya adalah gas. Nanti makanya kamu bilang setelah terlalu kebanyakan, hasilnya jadi banyak kan? Maka fermentasi start hasilnya adalah gas. Kalau gasnya terlalu banyak, apakah banyak? Ini nggak tumbuh jadinya. Nah, tapi selain gas, SDF difermentasi dalam tubuh akan menghasilkan saya ulangi semangat yang rada pendek SDF yang sangat baik untuk diri kita. Apa saja SDA? Ada asam butirat, asam asetat, asam propionat, asam maleat. 3 asam lemak rada pendek yang memberi manfaat untuk kesehatan. Ini sebagai sampingan hasil dari fermentasi serat larut air. Jadi konsumsi serat larut air itu memberi manfaat karena dia bisa menurunkan kolesterol, menurunkan diabetes, dia juga sebagai prebiot. Ya, itu dia ada fermentasi. Sumber-sumbernya seperti itu. Jadi dia bisa menurunkan kolesterol, jadi orangnya jadi lebih sehat. Dia bisa menurunkan diabetes, orangnya jadi lebih sehat. Tidak bisa. Ada ini tadi fermentasi khususnya dari biji-bijian kacang-kacangan itu karena dia sumber SDF, selalu dari fiber, dia akan memproduksi gas atau flatules. Kentut. Pernah kamu dikasih tahu jangan kebanyakan makan kacang nanti ya kan? Apakah banyak kacang? Enggak. Ya. Yang memproduksi gas tinggi yang kalian tahu apa? Terong, ketela, apalagi? Kubis, apalagi? Yang memproduksi gas lebih tinggi. Ya. Jadi ada beberapa makanan kubis, brokoli, asparagus, bangkol, sawi, durian, sari mangkok, pokcai, kelompoknya itu ya, terus sama kacang-kacang. Itu apakah itu jelek? Tidak.
Tapi di dalam tubuh bisa memproduksi banyak gas. Kalau metabolisme baik, ya nggak apa-apa, cuma kentut-kentut aja. Tapi kalau nggak baik, kembung. Jadi kalau setiap kali makan itu kok kembung, aja. Oke? Ya. Jadi makan serat terlalu banyak boleh kan? Itu produksi gasnya tinggi. Jadi ada batasannya. Pertanyaannya, berapa batasannya kan gitu? Ini ahli gizi menjawab. Buat laki-laki seumuran kalian, 3 orang, 29 sampai 19 tahun tuh kayaknya tentang ini kan. Perempuan juga tentang ini kan. Maka kebutuhan serat kalian adalah setiap hari 32 gram atau 37 gram. Pertanyaannya, 37 gram itu berapa? Dari berapa kan gitu kan? Nih, lihat nih. Piring-piring. Seperti buncis. Seperti buncis. Buncis 100 gram. Itu satu mangkok kecil. Atau satu gelas. Buncis dipotong. Sudah dalam bentuk matang. Mungkin sekitar segenggam. Ya. Bisa bayangin ya. Ini jumlah seratnya cuma 3 gram. Padahal kebutuhanmu 32. Apakah kamu harus makan 10 mangkok buncis? Ya. Maka bisa didapatkan dari sumber yang lain. Kamu lihat di sini ada sayuran buah-buahan, justru kecil kan seratnya paling banyak justru aneka kacang-kacang 5-6. Kan coba yang kurang-kurang serat gitu. Saya nggak menjelaskan kurang. Kalau kita bicara tentang serat, mungkin kurang. Coba konsumsinya sebagai itu. Artinya makan pagi pastikan ada selimut. Kalau mau beli, coba beli nasi apa? Coba beli biji. Coba makan buah. Kalau mungkin sayur seratnya bisa ditambah dari situ. Ya. Tapi tidak direkomendasikan kalau terlalu banyak. Kenapa? Selain produksi gas, ini yang jeleknya. Semakin banyak serat, itu akan menurunkan mineral-mineral seperti ini. Kok bisa? Serat itu akan meningkat. Setelah meningkat, terus ini dibuang lewat feses. Kamu sudah makan zat besi dari TTD. Kamu sudah makan kalsium dari susu. Kamu sudah makan ini itu akan diikat oleh serat keluar tubuh, nggak jadi diserap oleh diri. Jadi malah bikin kita berefisiensi. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang vegetarian. Kan seratnya banyak banget. Vegetarian itu jadi cenderung efisiensi. Karena mineral-mineral yang didapatkan itu diikat dan dibuang kalau berlebih. Ya, ini orang nggak mau makan serat, terus pakainya suplemen, tablet, fiber suplemen. Fiber suplemen ini boleh nggak dikonsumsi? Ya boleh aja. Masalahnya kalau jadi seperti ini, ya kan? Yang kedua, kalau kelebihan, jadi produksi gasnya tinggi, kembung, kan seratnya semakin banyak serat yang dikonsumsi. Sambil kamu tingkatin serat, ya, kemudian prosesnya protein BAB tambahkan, ini nggak bikin kembung. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Ya, jadi apakah kita hari ini dapat manfaat belajar serat boleh dikonsumsi? Ya, harus cukup 32-37. Tapi tidak boleh berlebihan karena produksi gasnya dari banyak juga akan mengikat mineral-mineral yang jadi efisien. Oke.
Itu dari saya teman-teman sekalian. Ada pertanyaan mungkin? Apakah ada pertanyaan? Itu kamu ya. Masih ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Oke, kalau memang cukup, saya cukupkan hari ini. Terima kasih. Selamat siang.